Amerika Serikat dan Iran sudah duduk bersama untuk membahas program nuklir Teheran. Namun Presiden AS Donald Trump menilai negosiasi tidak membuahkan hasil. Apalagi dalam sejumlah pernyataan, Iran menolak membahas sejumlah tuntutan Washington, terutama soal pembatasan program rudal balistik dan dukungan terhadap kelompok proksi di kawasan. Melihat kebuntuan ini, Trump diduga lebih memikirkan opsi militer dibanding mengupayakan kesepakatan. Lantas, kapan perkiraan AS akan meluncurkan serangan militer ke Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Peneliti dari Carnegie Endowment for International Peace, Karim Sajadpur, dalam wawancaranya dengan pemimpin redaksi Foreign Policy, Rafi Agrawal, berupaya menjelaskan kemungkinan perang antara AS dan Iran. Menurut Sajadpur, opsi militer tetap terbuka dan bahkan peluangnya lebih besar dibanding tercapainya kesepakatan diplomatik. Namun ia menekankan serangan tidak serta-merta terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, penting melihat rekam jejak Trump selama lebih dari 8 tahun berhadapan dengan Iran. Pada 2018, Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA meski diperingatkan bisa memicu konflik. Pada 2020, ia memerintahkan pembunuhan Komandan Garda Revolusi Qasem Soleimani yang juga berisiko memicu perang regional. Bahkan pada Juni 2025, AS menjatuhkan 14 bom penghancur bunker ke fasilitas nuklir Iran, langkah yang dinilai sangat berbahaya. Namun dalam pandangan Trump, semua keputusan berisiko itu dianggap berhasil dan tidak berujung perang besar. Pola inilah yang membuat sebagian analis percaya Trump bisa kembali mengambil langkah serupa jika negosiasi dianggap buntu. Secara militer, posisi Iran memang melemah. Dalam perang 12 hari tahun 2025 lalu, Iran kehilangan kendali atas wilayah udaranya. Meski begitu, Teheran masih memiliki ribuan rudal balistik jarak pendek yang dapat menjangkau pangkalan militer AS dan instalasi minyak di kawasan Teluk. Iran juga memberi sinyal bahwa jika diserang, mereka akan memperluas perang ke seluruh Timur Tengah. Ancaman ini tidak hanya ditujukan ke Washington, tetapi juga kepada negara-negara Teluk yang memiliki hubungan dekat dengan Trump agar mereka menekan AS untuk menahan diri. Meski demikian, penangkapan presiden yang terjadi di Venezuela pada awal 2026 tidak mudah diterapkan di Iran. Sejak revolusi 1979, AS tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Teheran. Tidak ada kedutaan, tidak ada kontak langsung dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei atau lingkaran dalamnya. Kemampuan intelijen AS terhadap elit Iran jauh lebih terbatas dibanding terhadap Venezuela. Selain itu, belum terlihat retakan signifikan di tingkat atas kekuasaan Iran. Strategi Venezuela juga diawali dengan tekanan ekonomi berbulan-bulan sebelum akhirnya berujung pada langkah drastis, sesuatu yang kemungkinan baru mulai dibangun terhadap Iran. Dari sisi diplomasi, Sajadpur pesimis. Ia menilai tim AS saat ini tidak memiliki tingkat keahlian yang sama seperti saat perundingan JCPOA dulu. Menlu Iran Abbas Araghchi adalah negosiator berpengalaman 2 dekade yang memahami detail program nuklir, rudal, dan jaringan proksi. Sementara di pihak AS, utusan khusus Trump Steve Witkoff dinilai tidak memiliki latar belakang mendalam soal isu-isu tersebut. Selain itu, meski Iran menghadapi tekanan besar dan isolasi internasional, Teheran tidak bernegosiasi seperti merasa terancam secara eksistensial. Mereka tetap tampil percaya diri. Sikap ini berkaitan dengan karakter kepemimpinan Khamenei. Dalam pandangan Khamenei, tekanan harus dijawab dengan proyeksi kekuatan, bukan kelemahan. Ia merujuk pengalaman revolusi 1979 ketika pernyataan kompromistis Shah dianggap sebagai tanda kelemahan yang mempercepat kejatuhannya. Khamenei yang berkuasa sejak 1989 dikenal memiliki naluri bertahan hidup yang kuat, tetapi juga naluri perlawanan keras. Dua naluri ini sering bertabrakan dalam setiap krisis besar. Perundingan yang dibahas saat ini sebenarnya mencakup 4 isu besar: penghentian total pengayaan uranium, pembatasan program rudal balistik, penghentian dukungan terhadap kelompok proksi regional, dan isu pelanggaran dalam negeri. Namun Iran hanya bersedia membahas soal nuklir. Iran menilai program rudalnya sebagai alat pertahanan diri, namun bagi Israel dan negara-negara Teluk, kemampuan rudal Teheran dianggap ancaman langsung. Sementara di dalam negeri, Iran menghadapi tekanan berat mulai dari krisis ekonomi, perpecahan elit, hingga isolasi internasional. Meski banyak indikator ketidakstabilan terpenuhi,
rezim masih mampu bertahan karena aparat keamanan, terutama Garda Revolusi, tetap solid dan loyal. Di samping itu ada jurang besar antara pemerintah dan rakyat. Jika rezim fokus pada agenda ideologis dan konflik eksternal, banyak warga Iran justru ingin negara yang lebih terbuka, sejahtera, dan memprioritaskan persoalan domestik dibanding konflik kawasan. Dengan seluruh dinamika ini, opsi militer memang lebih besar dibanding peluang kesepakatan, tetapi tetap penuh risiko. Sebab, Iran masih mampu membalas dan memperluas konflik. Trump sempat mengatakan akan melancarkan serangan militer ke Iran jika mereka tidak mau menekan kesepakatan. Bahkan AS telah mengirim armada tempur kapal induk USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah yang kini berada di Laut Arab dekat wilayah Iran. Saat ini USS Abraham Lincoln didampingi 3 kapal perusak berpeluncur rudal serta 3 kapal tempur pesisir. Namun, ada 3 alasan utama mengapa serangan militer terhadap Iran sangat berisiko. Pertama, biaya yang harus ditanggung sangat besar, baik secara finansial maupun reputasi internasional. Penelitian menunjukkan intervensi militer biasanya lebih mahal dan berisiko dibandingkan solusi non-militer. Kedua, dampaknya bisa meluas ke kawasan dan memengaruhi pasar energi dunia. Iran diketahui menguasai Selat Hormuz, jalur penting pengiriman minyak global. Jika terjadi konflik di sana, pasokan minyak dunia bisa terganggu. Ketiga, alasan kemanusiaan yang sering disebut dalam perdebatan publik sebenarnya jarang menjadi alasan utama intervensi. Biasanya, tindakan militer dilakukan karena kepentingan keamanan atau untuk melindungi sekutu. Ketidakstabilan di Iran juga dipengaruhi oleh tekanan luar yang sudah berlangsung lama dan terstruktur. Tekanan ini bukan hanya terkait dengan Israel, tetapi juga bagian dari persaingan geopolitik global yang lebih luas. Selama Iran masih berperan penting dalam pasokan energi dunia, termasuk bagi Cina, tekanan dari AS kemungkinan besar akan terus berlanjut. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan atau bahkan apakah AS benar-benar akan menyerang Iran. Opsinya memang terbuka dan peluangnya dinilai lebih besar dibanding tercapainya kesepakatan, namun risikonya juga sangat tinggi dan berpotensi memicu konflik meluas. Pada akhirnya, arah situasi akan sangat bergantung pada perkembangan negosiasi dalam pekan-pekan mendatang, serta sejauh mana kedua pihak memilih menahan diri atau justru meningkatkan eskalasi. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.